Selamat pagi, Bu Indah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar probabilitas dan kakak asisten dosen semuanya. Di sini kami dari kelompok B4 yang beranggotakan Satria Pramudia Putra dengan NPM 240613113. Saya sendiri, Helena Patricia Tondor dengan NPM 240613100 dan Aurelia Giska Trivena dengan NPM 240612765 dan yang terakhir yaitu Timothy Emmanuel David dengan NPM 240612883. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar pengantar probabilitas. Untuk dasar teori yang pertama yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Variabel sendiri merupakan karakteristik yang nilainya bisa berubah-ubah. Variabel acak yaitu merupakan nilai yang diperoleh dan bersifat tidak pasti, dan variabel acak dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskrit yang merupakan nilai yang bisa dihitung satu per satu, dan kontinu merupakan nilai yang berada pada rentang yang tidak terbatas. Untuk diskrit, nilai terbatas dan dapat dihitung. Contoh dari diskrit yaitu jumlah pelanggan, jumlah barang cacat. Untuk distribusi umumnya terdapat binomial dan Poisson, dan diskrit ini menggunakan fungsi PMF. Untuk kontinu merupakan nilai tak terhingga dalam suatu di badan, waktu proses, dan volume. Untuk distribusi umum, yaitu terdapat normal dan eksponensial, serta menggunakan fungsi PDF. Untuk teori yang kedua yaitu distribusi diskrit, pengertiannya itu setiap nilai memiliki peluang yang sama besar, digunakan saat tidak ada kecenderungan tertentu dalam data, contohnya seperti permintaan barang 0-5 unit per hari. Rumus yang digunakan yaitu P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per N. P dalam kurung X sama dengan X itu melambangkan probabilitas variabel acak X yang memiliki nilai spesifik X kecil. N adalah jumlah total hasil yang mungkin terjadi, di mana setiap hasil memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama ada sederhana dan mudah dipahami, yang kedua itu perhitungan relatif mudah. Sedangkan kekurangannya kurang fleksibel dan tidak cocok untuk data yang memiliki pola khusus. Next. Untuk materi yang ketiga, distribusi diskrit. Distribusi hipergeometrik yaitu menghitung peluang pada pengambilan sampel dari populasi terbatas. Peluang berubah setiap pengambilan sampel, cocok untuk menentukan cacat dan tidak cacat. Untuk rumusnya yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan K besar, K kecil, N kurang K per N per N. Contoh penerapannya itu yaitu pemeriksaan kualitas produk di pabrik, pengambilan kartu dalam satu set kartu remi tanpa dikembalikan, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan barang cacat di unit produksi. Untuk distribusi kontinu adalah menggambarkan data yang nilainya tidak dapat dihitung satu per satu, yang diperoleh dari hasil pengukuran bukan hasil perhitungan langsung. Nilai variabelnya itu berupa pecahan atau desimal. Karakteristik utama yang dimiliki distribusi kontinu yaitu nilai berada pada interval tertentu. Yang kedua, tidak terbatas pada bilangan bulat. Yang ketiga, menggunakan fungsi probability density function. Dan yang keempat yaitu banyak digunakan dalam pengukuran fisik dan proses industri. Untuk contoh penerapannya itu seperti tinggi dan berat badan, waktu proses kerja mesin, suhu, tekanan, dan volume produksi. Itu merupakan contoh dari studi kasus untuk distribusi uniform discrete. Nah, di sini tuh untuk studi kasusnya itu di gudang terdapat bahan baku perusahaan untuk menerima pengiriman dalam bentuk lot dari berbagai supplier. Nah, setiap lot yang akan datang melalui proses identifikasi awal menggunakan sistem barcode otomatis. Nah, di sini sistem ini secara langsung memberikan kode kualitas awal untuk setiap lot sebagai langkah awal penilaian mutu sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam sistem tersebut, kualitas lot dinyatakan dengan suatu variabel acak X yang dengannya dapat mengambil 5 nilai sebagai berikut. 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, untuk asumsinya, sistem barcode ini tidak bias terhadap salah satu nilai, sehingga setiap nilai mempunyai peluang yang sama besar untuk muncul. Oleh karena itu, kita modelkan X dengan distribusi uniform discrete pada 5 nilai tersebut, dan temukan probabilitas bahwa barang dengan kode kualitas berada pada 1 sampai 3. Nah, di sini
itu kita mencari peluang probabilitas dari barang dengan kode kualitas yang bagus dari barang 1 sampai 3, sehingga ditemukan peluang bahwa kode kualitas berada antara 1 sampai 3 adalah 0,6 atau 60%. Nah, ini merupakan hasil grafik dan perhitungan dari Minitab. Dapat dilihat juga untuk perhitungan Minitab dan perhitungan manual tadi mendapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 0,6 karena barang berada pada rentang 1 sampai 3. Di sini kita dapat lihat lagi kalau hasilnya pun juga sama dengan hasil yang ada di Minitab. Untuk kasus yang kedua yaitu dengan hypergeometric, dengan soal sebuah pabrik yang memproduksi radio memiliki kapasitas produksi sebesar 200 buah radio setiap harinya. Apabila diketahui pada suatu hari produksi, jumlah radio yang mengalami cacat produksi adalah 3 buah, sedangkan 197 diantaranya normal. Pada hari tersebut, tim kontrol kualitas produksi mencoba untuk memilih 4 rasio secara acak untuk dilakukan proses cek. Hitunglah probabilitas bahwa terdapat 2 buah radio cacat produksi yang terambil dari total 4 sampel radio yang dipilih secara acak tersebut. Sini diketahui untuk radio cacatnya terdapat 3 dari 200 total produksi hari itu dan radio normalnya 197. Untuk sampel yang diambil yaitu 4. Di sini saya menggunakan rumus P X sama dengan K, maka saya masukkan angkanya di perhitungan manual. Untuk K-nya sendiri adalah 3 sebagai produk cacatnya dan K-nya yaitu 2, probabilitas terdapat 2 buah radio cacat. Untuk perhitungan manual didapatkan hasil 0,000895. Maka peluang tepat mendapatkan 2 radio cacat 4 sampel adalah sebesar 0,0895%. Next. Nah, di sini merupakan perhitungan menggunakan software Minitab. Untuk X sama dengan 2 atau produk cacatnya 2, hasil probabilitasnya di Minitab yaitu sama dengan hasil perhitungan manual yaitu 0,000894. Di sini merupakan visualisasi grafik dari perhitungan probabilitas produk radio tersebut. Untuk yang kasus yang ketiga, itu kasus normal. Sebuah perusahaan memiliki mesin otomatis yang digunakan untuk memproduksi minyak dalam kemasan yang besar. Berdasarkan hasil pengamatan, mesin otomatis tersebut menghasilkan volume minyak dengan rata-rata sebesar 54 liter per unit, standar deviasi sebesar 2 liter. Manajemen perusahaan ingin mengetahui peluang mesin otomatis tersebut memproduksi minyak dengan volume lebih dari 58 liter. Yang pertama kita menentukan dulu Z-score-nya itu dengan rumus nilai rata-rata dikurang volume yang diamati dikurang nilai rata-rata dibagi standar deviasi, yaitu 58 dikurang 54 dibagi 2 sama dengan 4/2, hasilnya 2. Kemudian kita mencari di tabel distribusi normal yaitu nilai 2 sama dengan 0,9772. Kemudian P dalam kurung Z lebih dari 2 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z kurang dari 2. Kemudian P dalam kurung Z lebih dari 2 sama dengan 1 dikurang 0,9772. Maka didapatkan hasilnya 0,0228 atau 2,28%. Berikut adalah hasil perhitungan dengan Minitab dan grafik menggunakan Minitab dari distribusi normal. Baik, ini merupakan hasil kesimpulan dari ketiga kasus yang kita bahas tadi. Di sini untuk analisis distribusi uniform, setiap kode kualitas 1 sampai 5 tadi itu memiliki peluang yang sama sebesar 20% karena sistem barcode diasumsikan tidak bias. Lalu untuk distribusi hipergeometrik,
diperoleh peluang sebesar 0,000895 untuk terambil tepat 2 radio cacat dari 4 sampel. Nilai ini sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut jarang terjadi dan tingkat kecacatan dalam populasi tergolong rendah. Untuk yang ketiga, berdasarkan distribusi normal, peluang mesin menghasilkan minyak lebih dari 58 liter hanya 2,28%, yang tergolong kejadian langka. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam pengendalian kualitas dan evaluasi kinerja mesin. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok B4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya.